Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi pengelolaan uang. Pada materi pengelolaan uang ini akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita membahas sistem pembayaran yang menggunakan uang tunai. Nah, pada pengelolaan uang ini, di sini kita akan membahas terkait sistem pembayaran yang menggunakan mata uang atau menggunakan pembayaran tunai. Di sini kita akan berbicara terkait dengan sejarah uang. Ketika kita berbicara sejarah uang, tentu saja kita tidak akan terlepas dari yang namanya barter. Kemudian nanti setelah barter itu diganti dengan sistem tukar di mana masih menggunakan alat ya untuk sebagai pengganti barter. Setelah itu kita menggunakan yang namanya perunggu, perak, dan emas yang nantinya digunakan standar apabila ingin melakukan transaksi perniagaan. Nah, ketika kita berbicara di tahapan pertama yaitu menggunakan barter. Penggunaan barter ini seperti yang sudah Anda pelajari bersama, di mana ketika kita berbicara barter maka aktivitas perdagangan ini hanya bisa dilakukan jika seseorang itu memiliki kebutuhan yang sama atau kebutuhan di mana seseorang yang lain juga ingin menjual barang yang dibutuhkan. Ya, jadi barter ini sebenarnya cukup sulit terlaksana karena menunggu kedua belah pihak itu merasa membutuhkan terhadap suatu barang. Nah, ketika hanya salah satu saja yang dikatakan membutuhkan barang tersebut sedangkan pihak lain dianggap tidak membutuhkan, maka aktivitas barter atau perdagangan itu tidak akan bisa terjadi. Oleh sebab itu, lama-kelamaan sistem transaksi model barter ini ditinggalkan. Kemudian ketika bertanya apakah sampai sekarang barter ini dianggap lenyap? Tidak. Di beberapa kondisi sistem barter ini ternyata masih bisa dipakai. Nah, kemudian setelah barter ini hilang atau ditinggalkan, kita menuju yang namanya transaksi, di mana transaksi yang dipakai adalah penggunaan alat. Jadi sebelum kita mengenal perak, perunggu emas, ada beberapa barang yang dianggap nantinya bisa dianggap sebagai standar atau pengganti dari barter. Katakanlah kita akan contohkan, kita akan bilang dalam kehidupan modern, katakanlah seperti ketika kita berbicara, ketika Anda berada di kafe ataupun tempat-tempat ngopi, itu biasanya ada pengamen dan sejenisnya. Ketika kita tidak memiliki uang receh untuk memberikan jasa ketika pengamen tersebut datang ke Anda, maka biasanya bagi yang cowok itu akan memberikan katakanlah rokok atau sejenisnya kepada pengamen tersebut. Ketika pengamen tersebut mau menerimanya, itu bisa kita anggap berarti rokok itu dianggap sebagai pengganti alat untuk bertukar dalam melakukan aktivitas transaksi. Pengamen dan Anda menyepakati bahwa rokok itu bisa dianggap sebagai pengganti uang. Nah, tapi balik lagi, kenapa itu tidak bisa digunakan? Ya, alat itu, beberapa alat atau beberapa barang tidak bisa digunakan sebagai standar transaksi yang sah, ya karena balik lagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi itu harus menyepakati dan menyetujui. Akhirnya transaksi itu dimodel ke yang ketiga, di mana di sini alat atau barang yang semula beragam yang harus menunggu kesepakatan antara kedua belah pihak ternyata sekarang diganti dengan yang namanya perunggu, perak, atau emas.
Dimana ketika kita bicara perunggu, perak atau emas, kita akan berbicara ini adalah uang logam yang pertama digunakan ketika ingin melakukan transaksi. Nah, ketika kita bicara perunggu, perak, emas, maka kita akan bilang ketika ingin melakukan transaksi maka ada standar seseorang tersebut bisa melakukan aktivitas jual beli. Katakanlah si penjual itu nantinya berkewajiban atau harus mau menerima perunggu, perak atau emas sebagai alat pembayaran, sedangkan si pembeli ketika ingin memiliki barang maka mereka juga harus diwajibkan memiliki perunggu, perak atau emas untuk membeli barang tersebut atau mengkonsumsi barang tersebut. Nah, itu adalah sejarah munculnya tahapan dari uang, ya. Awalnya menggunakan aktivitas barter, barang ditukar dengan barang. Kita katakanlah saya membutuhkan beras dan Anda membutuhkan daging. Nah, ketika kita bersepakat untuk bertukar karena kita saling membutuhkan, itu yang kita sebut barter. Kemudian tadi yang kedua, berpindah menggunakan alat. Jadi kadangkala ada beberapa barang atau jasa yang digunakan sebagai satuan dari transaksi sebagai alat bayar, katakanlah. Tapi balik lagi kelemahannya adalah kedua belah pihak harus menyetujui alat atau barang yang nantinya akan digunakan. Kemudian supaya jauh lebih mempermudah atau memperluas aktivitas transaksi dan perdagangan dalam perekonomian, muncul yang ketiga yaitu menggunakan perak, perunggu ataupun emas. Di sini ketika alat ini yaitu perak, emas, perunggu ini dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima di setiap negara. Kalau ingin beli atau mengkonsumsi harus punya 3 barang ini setidaknya. Begitu juga penjual ketika menjual barang nantinya harus mau dibayar menggunakan perak, perunggu ataupun emas. Nah, tetapi penggunaan perak, perunggu atau emas pada perekonomian dewasa ini juga mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena untuk mencari perunggu, perak atau emas itu kita akan bersepakat bahwa 3 logam ini cukup langka, sedangkan transaksi itu semakin hari semakin luas. Akhirnya muncul yang namanya uang kertas sebagai penggantinya. Sekarang kita mengenal juga electronic money juga. Semakin berkembang zaman, tentu saja sistem pembayaran juga akan semakin berkembang jauh lebih pesat. Di sini akan lebih dijelaskan mengapa sistem barter itu ditinggalkan. Setidaknya sistem barter itu ditinggalkan ya karena dianggap tidak efisien. Ketidakefisienan sistem barter ini setidaknya bisa kita potret dari 4 hal. Yang pertama adalah ketika kita berbicara terkait dengan hubungan antara pembeli dan penjual. Di sini dikatakan pembeli dan penjual itu ketika mereka bersepakat menggunakan sistem barter, tentu saja akan menghabiskan banyak waktu dan banyak upaya yang nanti mereka harus mencari mitra dagang. Karena sekali lagi ketika kita berbicara barter, otomatis kan kita harus mencari mitra yang memang sama-sama membutuhkan. Artinya yang bersangkutan membutuhkan barang kita dan barang kita dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ketika tidak sama-sama membutuhkan, tentu saja sistem barter ini tidak akan terjadi. Kemudian dikatakan sistem barter secara otomatis kedua belah pihak itu harus bertemu, bertatap muka. Sehingga bisa kita katakan ketika seseorang katakanlah hanya untuk ingin membeli pakaian saja diharuskan harus bertemu, ya. Ketika tidak bertemu maka tidak akan terjadi transaksi. Kemudian harus mencari mitra dagang. Katakanlah saya memiliki buah, pengen beli pakaian dan saya harus mencari orang yang dia jualan buah dan orang yang jualan pakaian dan dia ingin membeli buah, itu kan cukup sulit ya untuk mencari mitra dagang. Maka dianggap sistem barter itu tidak efisien ketika harus ada waktu luang dan harus mencari mitra dagang.
Karena semakin lama waktu itu, bisa kita katakan biaya transaksi itu akan semakin banyak muncul. Nah, sekarang kita coba dengan katakanlah ketika kita menggunakan uang tunai atau pembayaran tidak menggunakan uang tunai atau cashless. Kita tidak perlu menggunakan atau menghabiskan waktu cukup banyak. Kemudian kita ketika menggunakan standar mata uang, menggunakan standar katakanlah pembayarannya itu standar bisa tunai, bisa non tunai, artinya tidak perlu mencari mitra dagang yang sama-sama membutuhkan barang tertentu. Nah, itu alasan pertama kenapa sistem barter itu tidak efisien. Kemudian alasan yang kedua yang dikatakan kenapa sistem barter ini inefisien, di situ dikatakan setiap barang memiliki harga atau nilai ya, tergantung dari subjektivitas dari penjual dan pembeli. Nah, pada sistem barter ini ketika kita ingin menghargai suatu barang dan jasa itu tidak ada standarnya. Sederhananya, kalau kita berbicara sistem pembayaran sekarang, ketika Anda ingin beli pakaian, Anda ingin beli sepatu ataupun apapun, biasanya di situ sudah tercantum berapa nilainya, berapa harganya yang sudah ada di barcode-nya. Tapi ketika kita memakai sistem barter ya, maka setiap orang itu bebas menilai berapa taksiran dari suatu barang. Tentu saja mereka akan menaksir nilai barang itu tinggi ketika mereka merasa kebutuhan mereka terhadap barang itu cukup tinggi. Tetapi kalau kita mengatakan barang itu sebenarnya tidak terlalu berguna bagi kita, maka kita akan mengatakan barang tersebut itu nilainya rendah. Nah, itu dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang orang lain yang kita anggap tadi barang ini tidak berguna, tapi bagi orang lain barang itu disebut berguna, maka mereka punya persepsi lain lagi ketika ingin katakanlah menghargai barang tersebut. Ketika itu manfaatnya cukup tinggi bagi mereka, maka harganya juga pasti akan tinggi. Nah, itu sehingga yang dikatakan tidak efisien dalam sistem barter itu adalah masing-masing orang, baik penjual atau pembeli, itu tidak memiliki standar ya, tidak memiliki standar harga atau nilai tergantung dari barang yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, tidak ada standar ya. Jadi dalam dalam barter itu kita akan bilang barang ataupun transaksi yang dilakukan itu tidak ada standarnya. Ketika kita berbicara standar, ya standarnya ya tergantung dari kesepakatan penjual dan pembeli. Dengan artian secara sederhana, katakanlah ketika kita berbicara transaksi di era modern, kita akan bilang katakanlah ketika ingin membeli emas 1 gramnya itu harganya berapa, itu akan terstandar semuanya. Nah, tetapi dalam sistem barter tidak ada standar seperti itu. Setiap orang bebas mau menjual emasnya dalam harga berapapun, silahkan. Itu yang mempersulit sistem perdagangan ketika menggunakan sistem barter. Dan yang keempat, kita akan bilang ketika kita masih mengadopsi sistem barter di era modern itu, maka sulit ya, sistem barter ini akan sulit digunakan untuk melihat akumulasi kekayaan masing-masing individu atau corporate. Nah, karena kita bicara sistem barter, artian ketika kita ingin melakukan transaksi itu kita menukarkan barang dengan barang lainnya ya. Jadi kita bisa katakan ukuran kekayaan satu orang itu pasti akan berbeda dengan ukuran kekayaan satu orang lainnya. Katakanlah ketika saya seorang pemilik perkebunan anggur dan Anda adalah pengusaha konveksi, maka kita akan bilang ya ukuran yang kita gunakan untuk melihat derajat kekayaan kita itu berbeda. Katakanlah kalau saya sebagai katakanlah pemilik kebun anggur, maka yang saya lihat kaya tidaknya saya itu ya saya lihat dari berapa banyak kebun anggur dan panen anggur yang saya punya. Tetapi kalau Anda katakanlah sebagai pemilik konveksi, kita akan lihat berapa banyak baju yang bisa Anda produksi dan kain yang bisa Anda hasilkan nantinya. Sehingga kita akan sulit melihat kekayaan seseorang dilihat secara makro atau global. Nah, tetapi kalau kita punya sistem pembayaran, kita punya mata uang sebagai alat transaksi, kita akan bisa mengukur. Salah satunya adalah
alat ukurnya adalah GDP, pendapatan per kapita seseorang. Nah, kita akan bilang berapa pendapatan kamu, katakanlah batas kemiskinan itu tingkat pendapatannya adalah ketika pendapatan seseorang di bawah 600.000. Nah, maka ketika kita tanya berapa pendapatannya, ketika pendapatannya berada di kisaran 1 juta, kita akan bilang oh berarti batas kemiskinannya itu sudah terlampaui, berarti Anda dikatakan mampu. Itu mudah ketika kita punya katakanlah alat ukurnya yang jelas. Alat ukur jelas dapatnya dari mana ya? Karena kita punya mekanisme pembayaran, kita punya sistem pembayaran dan alat pembayaran berupa yang kita sebut sekarang uang, baik sifatnya tunai ataupun non tunai. Kalau barter kita tidak punya itu, sehingga kita akan kesulitan ketika kita ingin mengetahui akumulasi kekayaan individu ataupun corporate di dalam suatu negara nantinya. Kemudian di sini kita akan melihat konsep dasar uang itu ketika kita berikan kepada dua subjek. Yang pertama adalah ketika kita bicara konsep dasar uang dilihat dari sudut pandang ekonom. Dan yang kedua, kita akan melihat konsep dasar uang dilihat dari masyarakat umum. Nah, kita akan bahas terkait bagaimana sudut pandang konsep dasar uang ketika dilihat dari para ekonom. Nah, ekonom itu melihat uang itu dia akan punya dua penjelasan. Ya. Yang pertama, ketika kita berbicara konsep dasar uang, maka uang itu ya merupakan sesuatu yang nantinya bisa diterima umum sebagai alat pembayaran, baik itu bisa berupa barang ataupun jasa. Jadi menurut para ekonom yang disebut konsep dasar uang, mereka akan bilang ya selama alat atau benda ataupun barang ataupun jasa itu bisa diterima secara umum untuk melakukan transaksi dari aktivitas jual beli atau pembayaran dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang kedua, ya, ketika berbicara uang itu ya disebut juga selain untuk melakukan aktivitas transaksi jual beli dan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, uang itu nanti harapannya adalah digunakan sebagai bagian dari properti untuk menyimpan nilai. Ya. Jadi dengan uang, para ekonom itu akan bilang selain untuk melakukan aktivitas transaksi, uang itu juga nanti bisa sebagai indikator pengukur kekayaan atau kesejahteraan seseorang. Nah, itu ketika dilihat dari sudut pandang ekonom. Kemudian bagaimana ketika melihat uang itu dilihat dari sudut pandang masyarakat umum. Bagaimana secara umum ketika kita bicara uang dilihat dari sudut pandang masyarakat. Ketika masyarakat berbicara terkait uang, maka mereka akan bilang ya ketika membicarakan uang, ya maka terkait dengan dua hal cuma. Ya uang itu biasanya berbentuk uang kertas ataupun uang logam atau uang koin, di mana uang kertas atau uang logam ini nanti digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kita ketika berbicara masyarakat itu lebih kepada ketika berbicara uang mesti jawaban yang muncul ya uang itu akan terbagi jadi dua, ada kita punya uang kertas dan punya uang logam, di mana ketika kita memiliki uang tersebut entah itu jenisnya logam entah itu jenisnya kertas, itu nanti bisa digunakan untuk aktivitas transaksi kebutuhan hidup kesehariannya. Itu ketika kita bicara konsep dasar uang dilihat dari sudut pandang ekonom ataupun masyarakat umum. Sehingga secara sederhana kita akan mengatakan apa jadinya ketika kita berbicara definisi uang. Definisi uang itu menurut Kebank Sentralan itu akan terbagi menjadi 4. Dikatakan uang itu ketika kita bicara benda itu bisa ditukarkan dengan benda lain. Karena kita berbicara uang itu nantinya sebagai standar kita melakukan aktivitas ekonomi, maka secara otomatis uang itu akan mempermudah transaksi seseorang ketika mereka ingin membutuhkan barang yang mereka inginkan. Sehingga definisi pertama yang dikatakan uang adalah ketika benda yang disebut uang itu mampu ditukarkan dengan benda lain yang ingin kita miliki. Kemudian yang kedua,
uang itu definisinya adalah benda yang dapat digunakan untuk menilai benda lain, ya. Karena tadi digunakan untuk transaksi, maka secara otomatis ketika kita punya uang, kita bisa mengetahui berapa barang ataupun jasa yang ingin kita miliki. Sehingga definisi yang kedua kita akan bilang, ya berarti uang itu adalah benda yang nantinya bisa menilai berapa harga benda yang ingin kita beli tadi. Kemudian yang ketiga, ketika bicara definisi uang, uang itu adalah suatu benda yang nantinya bisa disimpan. Nah, jadi masa simpannya, masa kebergunaannya itu bisa digunakan kapanpun, walaupun kadang nilainya turun. Nah, sehingga kita bicara definisi uang yang ketiga adalah merupakan benda di mana benda tersebut dapat disimpan, dan nanti ketika kita ingin gunakan untuk transaksi itu bisa sebenarnya, walaupun sifat dari uang itu nilainya mengalami penurunan. Kemudian yang keempat, definisi uang itu dikatakan benda yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Nah, itu jelas. Ketika kita berbicara uang, ya, kita berbicara transaksi, jual beli. Setiap transaksi atau jual beli itu tidak selamanya pembayarannya, sistem pembayarannya dilakukan secara cash, artinya dilunasi saat itu juga. Ada kalanya kita membeli barang atau jasa, itu pembayarannya dilakukan secara bertahap, atau sederhananya kita berhutang kepada penjualnya. Nah, dengan adanya uang, ya, maka uang ini bisa digunakan untuk melakukan aktivitas di mana biasanya kita melakukan aktivitas jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara cash atau diselesaikan saat itu juga, tapi pembayarannya secara bertahap. Nah, maka kita bisa menggunakan uang ketika pembayarannya dilakukan secara bertahap atau kredit. Sehingga definisi uang yang keempat itu adalah benda yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Ya, katakanlah ketika Anda berhutang, itu boleh tidak dibayar dengan barang atau benda, tapi orang biasanya Anda berhutang mobil kepada saya, katakanlah. Apakah nanti ketika ingin membayar saya harus membayar dengan mobil yang sama? Boleh juga tidak menggunakan mobil, tapi kita bisa menggunakan uang, yang uang itu ketika diwujudkan menjadi barang itu bisa membeli mobil seperti spesifikasi saya hutang mobil ke Anda tadi. Nah, jadi uang itu bisa digunakan sebagai alat atau media untuk membayar hutang. Kemudian berangkat dari definisi yang kita sebut tadi, di mana uang itu dapat ditukar dengan benda, kemudian dapat menaksir harga dari benda, bisa disimpan dan membayar utang. Di sini kita akan mulai tahu apa fungsi dari uang. Nah, fungsi uang yang pertama adalah jelas alat tukar. Ketika kita kaitkan dengan uang itu bisa digunakan untuk alat tukar dengan barang lain. Katakanlah saya pengen beras, saya pengen roti, saya pengen pakaian. Selama saya punya uang, maka secara otomatis saat itu juga saya bisa memiliki apa yang saya inginkan. Katakanlah beras, roti, dan segala macamnya tadi. Itu alat tukar. Kemudian yang kedua adalah alat penyimpan nilai. Alat penyimpan nilai yang dimaksud dengan kita memiliki uang, ya, maka secara otomatis kita bisa mengetahui derajat kesejahteraan kita, derajat kekayaan kita, baik individu yang ada di suatu negara, itu bisa diketahui berapa tingkat kekayaannya. Cara mengukurnya kayak gimana? Ya karena kita punya satuan uang, ya, kemudian uang nanti menemukan indikator, katakanlah miskin itu minimal berapa pendapatannya, kaya itu berapa minimal pendapatannya, kita bisa hitung, sehingga kita akan katakan uang itu nantinya, ya, ketika kita punya kelebihan barang juga itu mampu kita saving. Itu yang kita sebut sebagai alat penyimpan nilai. Satuan hitung. Nah, yang ketiga, satuan hitung itu ketika kita ingin membeli barang, ya, kita akan tahu nilainya 100.000, nilainya 500.000. Itu kita sebut dengan satuan hitung. Ketika kita bicara barter, kita tidak tahu satu pakaian itu berapa harganya, kita tidak akan tahu. Tapi ketika kita menggunakan uang sebagai alat pembayaran, kita akan punya yang namanya satuan hitung tadi. Satu setel pakaian itu harganya 500.000. Itu yang kita sebut dengan satuan hitung.
Kemudian yang keempat, alat pembayaran yang tertunda. Tadi dikatakan ketika kita melakukan aktivitas jual beli, ada kalanya pembayaran itu tidak diwujudkan secara tunai. Artinya tertunda, dibayar mengangsur. Ada juga ketika kita meminjam atau membeli ataupun ingin memiliki mobil, kemudian kita pengen beli mobil teman, kemudian teman meminta mobilnya kembali, itu kita tidak harus membelikan atau memberikan ke teman berupa mobil yang seperti yang diminta teman kita, tapi kita biasanya cukup dengan menggunakan uang, di mana uang itu ketika kita wujudkan dalam bentuk mobil itu ya sesuai dengan spesifikasi mereka, itu sebagai alat ukur pembayaran yang tertunda. Nah, itu adalah ketika kita bicara definisi, ya, kemudian fungsi dari uang itu. Kemudian kalau kita ingin mencoba membreakdown ya fungsi uang lebih spesifik, maka kita akan bicara ya uang itu ada yang kita sebut dengan fungsi khusus dan fungsi umum. Nah, fungsi khusus sebagian sudah kita bahas tadi seperti alat tukar, kemudian penyimpan nilai, satuan hitung, alat pembayaran tertunda, itu adalah salah satu fungsi khusus. Fungsi khusus lainnya adalah alat pembayaran, itu sudah jelas ketika kita ingin membeli atau melakukan transaksi di aktivitas ekonomi, jelas harus ada alat pembayaran. Nah, alat pembayaran yang bisa kita pakai salah satunya adalah uang tadi. Kemudian yang keenam, fungsi khususnya adalah alat ukuran umum dalam menilai sesuatu. Ya, jadi ketika kita dihadapkan terhadap suatu benda, barang atau jasa, berapa nilainya barang itu, berapa taksiran harganya, maka secara otomatis kita punya alat ukurnya. Apa alat ukurnya? Ya kita pakai uang. Oh, berapa nih harga mobilmu, berapa harga rumahmu, itu kita bisa menjawab, oh harga rumah nilainya adalah 1 miliar, mobilnya 700 juta, katakanlah kita bilang seperti itu kan kita bicara alat ukur 1 miliar, berarti ya kita ketika ingin membeli rumah itu harus mempunyai uang sebanyak 1 M, katakanlah seperti itu, yang kita sebut alat ukuran umum untuk menilai suatu barang. Nah, ketika itu fungsi khususnya. Ketika kita bicara fungsi umumnya, yang pertama adalah fungsi umumnya adalah uang itu adalah aset yang liquid. Nah, jadi ketika kita bicara aset liquid itu artinya ya uang itu dapat dengan mudah kita cairkan dalam bentuk barang atau jasa. Ya. Katakanlah ketika kita membutuhkan makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal, dan segala macamnya, kita bisa memenuhi kebutuhan yang kita sebutkan tadi ketika kita memiliki uang. Dapat dengan cepat kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Katakanlah contoh sederhana, kita menginginkan handphone. Nah, ketika kita ingin menginginkan handphone, katakanlah harganya 13 juta handphonenya, ketika Anda memiliki uang, ya secara otomatis yang besarannya 13 juta, maka secara otomatis juga Anda bisa cepat mendapatkan handphone seharga 13 juta ketika uang Anda tukarkan dengan handphone. Selesai. Itu namanya aset liquid. Tapi yang dikatakan aset yang kurang begitu liquid adalah katakanlah tadi Anda menginginkan handphone yang harganya 13 juta. Ya. Tapi Anda punya tanah, tidak punya uang tunai, Anda punya tanah. Secara otomatis ketika ingin memiliki handphone tersebut, maka tanahnya kan harus dijual dulu, dibentukkan dalam uang tunai. Kalau enggak gitu, Anda akan menjual tanah kepada orang yang punya handphone. Kira-kira mau enggak handphonenya ditukar dengan tanah? Dan itu kan makan waktu. Nah, itu yang dikatakan ketika Anda punya tanah itu merupakan aset yang kurang liquid jika dibandingkan dengan uang, karena tanah itu tidak serta-merta bisa dirubah untuk memiliki handphone yang Anda inginkan tadi. Kemudian fungsi umum yang kedua adalah faktor dalam pembentukan harga pasar. Ya, jadi di sini ketika ada uang, ya maka harga-harga yang ada di pasar terkait harga permintaan, penawaran, kesepakatan harga, katakanlah kita bisa katakan, oh 1 kilo ini harganya 500.000, 1 kilo itu harganya 200.000. Bagaimana bisa menemukan standar-standar seperti itu? Ya karena adanya uang di situ. Uang itu akan membantu
ya penjual dan pembeli dari sisi permintaan dan penawaran dalam menentukan berapa harga yang dipatok di pasar nantinya. Kemudian fungsi umum yang selanjutnya adalah faktor penyebab dalam perekonomian. Ya, kita akan bilang ekonominya melemah, ekonominya kuat. Salah satu indikator paling umum untuk melihat ekonomi kita kuat atau ekonomi negara kita kuat atau sebaliknya ekonomi kita lemah atau ekonomi negara melemah, itu tolak ukurnya adalah uang. Ya. Kita akan bicara ekonomi kita kuat itu ya ketika kita memiliki banyak uang. Kemudian kita akan bilang ekonomi kita lemah ya ketika kita sedikit punya uang. Itu ketika kita kaitkan dengan individu. Kalau dengan negara gimana? Maka kita akan melihat nilai tukar uang tersebut. Kita akan bilang daya beli masyarakat meningkat, perekonomiannya itu meningkat. Anda akan bilang ketika mata uang kita itu terapresiasi. Artinya ketika mata uang terapresiasi, kita bisa membeli cukup banyak barang yang ingin kita konsumsi. Itu artinya tingkat konsumsi kita menguat. Sebaliknya, kita akan bilang ekonomi kita mengalami penurunan. Apa indikator ekonomi penurunan? Ya, masyarakat itu mengalami penurunan dalam daya belinya. Ditunjukkan lewat apa? Kalau kita pakai uang, maka kita akan bilang ya mata uangnya terdepresiasi. Ketika mata uangnya terdepresiasi, daya belinya lemah. Sehingga orang akan mengkonsumsi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit daripada biasanya. Ketika mengkonsumsi jauh lebih sedikit daripada biasanya, maka pertumbuhannya pasti akan turun, pertumbuhan ekonominya. Kemudian yang keempat, ya, kita akan bilang uang itu sebagai pengendali kegiatan ekonomi. Ekonomi bisa berjalan dengan lancar atau tidak selain dilihat dari sistem pembayarannya, kemudian siapa yang bikin kebijakannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah alat yang digunakan untuk transaksi. Nah, ketika uang itu bisa ada di masyarakat, jumlahnya sesuai, tidak kekurangan atau tidak berlebih, maka kegiatan ekonomi akan berjalan dengan lancar. Tapi katakanlah ketika uang itu katakanlah jumlahnya terlalu berlebihan di masyarakat, maka kita akan bilang pasti daerahnya nanti akan terjadi inflasi karena uang yang beredar cukup banyak. Tetapi sebaliknya ketika uang yang dibutuhkan kok sedikit, padahal permintaannya banyak, kita akan bilang negaranya pasti akan terjadi deflasi karena kebutuhan akan uang itu meningkat tapi jumlah uang itu akan mengalami penurunan. Baik inflasi ataupun deflasi sama-sama nanti akan mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi di suatu daerah nantinya. Itu adalah ketika kita berbicara fungsi uang secara khusus ataupun umum. Kemudian di sini kita akan berbicara bagaimana mengelola pengelolaan uang yang ada di masing-masing negara. Nah, ketika kita berbicara pengelolaan uang, ya, wewenangnya sebenarnya kita akan bilang ya wewenangnya menciptakan, mengedarkan kepada masyarakat itu sebenarnya adalah wewenang dari pemerintah. Ya, jadi siapa yang memiliki kewenangan dalam menciptakan atau mengedarkan uang, kita akan menjawab ya pemerintah punya wewenang itu. Nah, pada era modern ini ya ketika kita berbicara wewenang menciptakan dan mengedarkan uang, itu kita akan bilang di berbagai macam negara itu wewenang itu dari pemerintah dialihkan kepada yang namanya bank sentral yang ada di masing-masing negara. Kalau kita bicara Indonesia, kita punya Bank Indonesia sebagai bank sentralnya. Ketika kita bicara Malaysia, ya Bank Negara Malaysia, Thailand itu Bank Thailand. Kalau Inggris kita akan bilang Bank of England. Nah, masing-masing negara itu biasanya punya bank sentral. Nah, jadi bank sentral itu nanti yang dia akan mengatur pengedaran dan menciptakan uang yang ada di negaranya. Nah, wewenang dalam menciptakan dan mengedarkan uang itu dapat dilakukan sebenarnya di luar bank sentral ya. Jadi tergantung dari pemerintah. Nanti pemerintah itu menunjuk siapa yang diharapkan untuk menciptakan dan mengedarkan uang. Tapi secara mayoritas pemerintah itu biasanya akan menunjuk bank sentral yang ada di masing-masing negara. Nah, kalau Amerika Serikat kita punya the Federal Reserve and Treasury Department. Itu yang digunakan Amerika Serikat untuk menciptakan dan mengatur peredaran uang yang ada di Amerika Serikat.
Kemudian ketika berbicara terkait siapa saja yang memiliki wewenang untuk melakukan penciptaan uang, kita akan mengkerucutkan siapa yang berhak untuk melakukan penciptaan uang itu ada 3. Yang pertama itu adalah ketika kita berbicara terkait dengan uang kartal. Uang kartal yang dimaksud adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di suatu negara. Biasanya yang memiliki hak untuk melakukan penciptaan uang itu kita sebut dengan otoritas moneter. Nah, otoritas moneter di masing-masing negara itu biasanya diserahkan kepada bank sentral. Kalau Indonesia kita memiliki yang namanya Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara uang giral atau uang kuasi, ya, maka kita akan berbicara siapa yang biasa menerbitkan surat hutang, kemudian obligasi dan sejenisnya, ya, yang dimana surat hutang, obligasi dan instrumen lainnya itu bisa digunakan sebagai uang, bisa digunakan sebagai aktivitas pembayaran. Maka selain bank sentral, di sini kita punya yang namanya bank umum, seperti cek dan segala macamnya, itu bank umum bisa menerbitkan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat atau sektor swasta. Jadi sektor swasta juga bisa melakukan penciptaan uang. Tapi penciptaan uang yang berupa uang kertas sama uang logam itu hanya milik bank sentral atau Bank Indonesia di kita. Nah, kemudian ketika kita bicara yang ketiga, masyarakat atau sektor swasta, ya, mereka bisa sebagai pengguna uang kartal atau uang giral ataupun juga uang kuasi, ya, untuk kepentingan aktivitas ekonominya. Jadi penggunaan elektronik money dan segala macamnya itu sektor swasta bisa masuk di dalamnya. Penggunaan dana, katakanlah aplikasi dana, bibit dan segala macamnya itu termasuk penciptaan uang dalam bentuk katakanlah elektronik money yang dimana sektor swasta itu bisa masuk. Jadi ada 3. Yang pertama otoritas moneter selaku biasanya bank sentral, kemudian bank umum, dan yang ketiga itu adalah sektor swasta atau masyarakat. Mereka berhak melakukan yang namanya penciptaan uang. Tapi sekali lagi ketika kita berbicara penciptaan uang yang legal, kemudian diakui dan digunakan oleh setiap masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah, artinya ketika kita mengeluarkan uang tersebut itu semua aktivitas harus mau menerimanya, itu lebih kepada uang kartal. Dimana sekali lagi uang kartal itu siapa yang melakukan penciptaan uangnya adalah otoritas moneter, yaitu bank sentral. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait dengan keseimbangan di pasar uang. Ketika kita berbicara keseimbangan di pasar uang, kita akan menghubungkan 2 hal, yaitu uang ketika dilihat dari sudut pandang permintaan, kemudian uang dilihat dari sudut pandang penawaran. Ketika kita berbicara uang dilihat dari sudut pandang permintaan, kita akan menghubungkan suku bunga dan uang yang diminta. Nah, di sini bisa kita lihat D1 dan D2, biasanya kita akan mengatakan ketika suku bunga itu tinggi, maka punya kecenderungan uang yang diminta itu semakin rendah. Tetapi sebaliknya, ketika suku bunga itu mengalami penurunan, maka secara otomatis permintaan akan uang itu akan mengalami kenaikan. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan penawaran uang itu agak sedikit berbeda ketika kita berbicara permintaan uang. Ketika kita berbicara penawaran uang, kita akan melihat di situ dikatakan banyaknya uang yang ditawarkan itu tidak tergantung dari banyak atau turun atau tinggi rendahnya dari suku bunga. Sifat penawaran uang itu memiliki ketetapan. Nah, di sini bisa kita lihat mau interest rate-nya tinggi atau mau interest rate-nya rendah, kita akan berbicara penawaran uang itu jumlahnya akan tetap. Nah, ketika kita berbicara keseimbangan di pasar uang, ya, yang namanya seimbang,
maka kita akan bilang keseimbangan itu ya, titik keseimbangan itu bisa didapat ketika antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar uang itu bertemu. Nah, bisa kita lihat di sini yang disatakan titik keseimbangan itu adalah titik bertemunya kurva permintaan dan kurva penawaran akan uang. Ketika kita berbicara keseimbangan, maka di sini bisa kita katakan suku bunga yang diminta atau yang ditawarkan itu nilainya sama. Demikian juga jumlah uang yang diminta atau yang ditawarkan itu nilainya sama. Itu yang kita sebut dengan keseimbangan di pasar uang. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan permintaan uang. Nah, case-nya yang ada di sini adalah bagaimana kurva ketika terjadi penurunan permintaan uang. Yang pertama kita akan ke panel A dulu. Di sini bisa kita lihat penawaran seperti yang kita katakan tadi, dia digambar tegak lurus, artinya berapapun interest rate yang ada, entah itu naik entah turun, jumlah uang yang ditawarkan itu akan tetap sama. Kemudian yang dikatakan penurunan permintaan uang di sini terlihat yang awalnya dari D1 dia bergerak ke D2 ya. Jadi dari D1 bergerak ke D2 seperti yang dikatakan di sini, ketika bergerak dari D1 atau D2 atau sebaliknya nanti kita rubah, bergerak dari D2 ke D1, kita akan bahas dari D1 ke D2. D1 ke D2 itu bisa kita lihat ketika kita bicara penawaran uang, maka walaupun suku bunganya naik atau turun, maka jumlah uang yang ditawarkan akan masih tetap sama. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan permintaan, ternyata ketika bergerak dari D1 menuju D2 itu bisa kita lihat suku bunga ya, suku bunga yang ada yang semula ada di R1 sekarang berada di R2. Nah, ini menunjukkan seperti yang kita katakan di awal tadi, ketika suku bunga itu mengalami penurunan ya, maka secara otomatis jumlah uang yang diminta akan mengalami kenaikan nantinya. Tetapi ketika suku bunga itu naik, maka jumlah uang yang diminta itu akan berkurang. Nah, kemudian kita akan beralih ke panel B. Di sini ada harga dari surat berharga sama jumlah dari surat berharga yang diminta. Nah, di sini ada D1 dan D2. Ini menunjukkan jumlah permintaan surat berharga. Di sini bisa kita lihat awalnya di D1 kemudian bergerak ke D2. Nah, ketika bergerak dari D1 ke D2 itu menunjukkan semakin harga surat berharga itu mengalami kenaikan dari P1 ke P2, maka jumlah surat berharga yang diminta juga akan mengalami kenaikan dari Q1 menuju Q2. Kemudian di sini ada panel C. Ya, panel C ini kita akan bicara harga dikaitkan dengan GDP. Dapat disimpulkan sebenarnya ketika harga yang ada di suatu daerah atau negara itu mengalami kenaikan, katakanlah dari P1 menuju P2, maka sebenarnya kita akan bilang GDP yang ada juga mengalami peningkatan dari Y1 menuju Y2. Nah, ini dengan pernyataan ini sebenarnya kita akan bilang inflasi itu pasti akan berbanding lurus dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Ketika inflasi mengalami kenaikan, harusnya pertumbuhan ekonomi juga itu akan naik. Ini terbukti dari ketika kita melihat di panel C. Ternyata ketika terjadi kenaikan harga itu mengalami kenaikan, kita bisa lihat real GDP-nya juga mengalami kenaikan juga dari Y1 menuju Y2. Itu ketika kita berbicara penurunan permintaan
akan uang dilihat dari ketiga panel, dari panel A, B, sama C. Panel A itu menghubungkan jumlah uang yang diminta, ya, ketika terjadi perubahan interest rate. Kemudian di panel B itu kita akan berbicara permintaan akan surat-surat berharga, dan yang ketiga adalah menghubungkan harga dengan GDP real yang ada di suatu negara. Sekarang kita akan berbicara terkait dengan penawaran. Di awal tadi kita sempat bilang penawaran terhadap uang itu biasanya sifatnya tetap, entah interest rate-nya naik atau turun. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana seandainya terjadi perubahan peningkatan penawaran uang. Nah, peningkatan penawaran uang itu bisa kita lihat dari panel A, B, ataupun C. Ya, nah, di sini bisa kita lihat dari panel A, ketika kita berbicara harga dari bonds, ya, surat-surat berharga, surat hutang itu, kemudian dibandingkan dengan besaran dari quantity of bond per periodenya. Ketika terjadi peningkatan permintaan dari D1 menuju D2, ya, harga naik dari P1 ke P2, kuantitas yang diminta juga pasti akan mengalami kenaikan dari Q1 dan Q2. Efeknya apa? Ketika ingin menuju ke titik keseimbangan, permintaan akan bond, surat hutang ataupun surat berharga ini harus direspon oleh kenaikan penawaran terhadap bonds juga. Akhirnya di sini kita punya keseimbangan baru di D2, di mana permintaannya bertambah, kemudian penawarannya juga bertambah. Yang semula ada di Q1 naik ke Q2, yang semula ada di P1 naik ke P2. Kemudian ketika kita berbicara panel B, itu akan melihat interest rate dikaitkan dengan quantity of money per period, ya, permintaan akan uang di tiap-tiap periodenya. Nah, ketika kita bicara terjadi peningkatan penawaran uang, maka uang yang ditawarkan itu semakin banyak. Ketika uang yang ditawarkan semakin banyak, kita akan menggeser M dari S1 menuju S2. Itu menunjukkan jumlah uang yang ditawarkan makin banyak. Ketika jumlah uang yang ditawarkan makin sedikit, maka kita akan menggeser M itu ke kiri, bukan ke kanan. Nah, ketika uang yang ditawarkan itu semakin banyak, maka di sini bisa mengetahui ternyata ketika jumlah uang yang ditawarkan semakin banyak, suku bunga yang ada itu bukan semakin naik, tapi sebaliknya. Makin banyak uang yang ditawarkan, maka suku bunga atau interest rate itu makin turun dari R1 ke R2. Kemudian ketika kita bicara di panel C, ya, kita menghubungkan antara price level dengan GDP. Ketika terjadi perubahan agregat demand, jumlah permintaan itu mengalami peningkatan, maka secara otomatis kita akan mengatakan jumlah uang agar menjadi seimbang, maka uang yang ditawarkan itu jumlahnya juga pasti akan mengalami kenaikan dari Y1 menuju Y2, dari P1 menuju P2. Itu ketika kita berbicara peningkatan penawaran uang. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait bagaimana uang yang ada di Indonesia itu dikelola oleh Bank Sentral melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Bagaimana peredaran uang yang ada di Indonesia itu seperti apa? Kita akan bahas di sini. Di sini kita akan disajikan terkait dengan pilar pengelolaan uang rupiah. Jadi di sini kita akan bilang ada 3 hal, ya, yang digunakan agar pengelolaan uang rupiah sebagai alat pembayaran itu bisa optimal. Jadi ketika kita berbicara pengelolaan uang rupiah, gimana caranya pengelolaannya itu bisa optimal, maka ada 3 acuan yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ketika kita berbicara terkait dengan ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya. Nah, supaya pelayanan uang tunai di Indonesia itu mampu dikatakan optimal, maka setidaknya
uang yang berkualitas dan terpercaya itu harus ada. Bagaimana caranya supaya poin pertama ini bisa terpenuhi? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana caranya menjaga kecukupan uang dan memperluas pengedaran uang rupiah. Jadi ketika bicara ketersediaan, maka kita akan lebih banyak berbicara dari sudut pandang penawaran uang. Bagaimana uang itu diciptakan dan diedarkan secara luas di Indonesia. Jangan sampai katakanlah uang yang diciptakan dan diedarkan katakanlah hanya paling banyak atau paling mudah diakses di Pulau Jawa, sedangkan pulau lainnya belum begitu merata. Nah, itu yang menyebabkan tidak optimal dalam pengelolaan uang rupiah. Maka syarat yang pertama agar ketersediaan uang dan yang berkualitas dan terpercaya itu bisa didapat harus menjaga kecukupan dari sudut pandang penawaran dan memperluas pengedarannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat atau clean money policy. Ya, jadi harapannya selain uang yang beredar di masyarakat itu tersedia dan merata, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas uang yang beredar. Artinya uang yang nantinya digunakan sebagai alat untuk transaksi aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, uangnya ya harus sesuai standar, artinya tidak mudah rusak, tidak mudah sobek, itu dan tidak mudah dipalsukan. Itu adalah salah satu yang kita sebut dengan clean money policy. Kualitas uangnya terjaga. Jangan sampai katakanlah uang yang diedarkan di Pulau Jawa itu beda dengan uang yang diedarkan di pulau luar Jawa katakanlah. Jadi harus ada standar yang tinggi. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga ketersediaan uang yang berkualitas itu mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu, termasuk melalui kegiatan komunikasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat. Agar uang yang beredar di Indonesia itu berkualitas dan terpercaya, maka ya mau tidak mau peredaran mata uang palsu itu harus diminimalisir. Kemudian sosialisasi terkait dengan bagaimana cara membedakan mata uang palsu sama mata uang asli, sosialisasi dari bank sentral itu juga harus meluas. Jangan sampai katakanlah hanya sebagian orang-orang tertentu saja yang mampu membedakan mata uang asli dan palsu. Ketika masyarakat Indonesia masih memiliki komitmen katakanlah transaksi terbesar menggunakan uang tunai, maka ketika kita bersepakat transaksi perekonomian masih sebagian besar menggunakan mata uang tunai, ya kita harus paham benar bedanya uang asli dan uang palsu itu seperti apa. Nah, ketika ketiga hal ini bisa terpenuhi, maka unsur yang pertama terkait dengan ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya itu bisa terrealisasi. Kemudian kita lanjutkan ke pilar yang kedua ketika kita menginginkan optimalisasi pengelolaan terkait dengan uang rupiah yang ada di Indonesia. Maka kita akan berbicara terkait distribusi, ya. Kita akan berbicara distribusi dan pengelolaan uang yang aman dan optimal. Nah, ketika kita berbicara distribusi, pembagian pengelolaan uang yang aman dan optimal itu harus ada 2 syarat. Yang pertama adalah upaya untuk memperluas jaringan distribusi uang. Nah, tentu saja ketika kita berbicara jaringan distribusi uang itu kita tidak hanya bisa mengandalkan katakanlah bank sentral, dalam ini Bank Indonesia, tetapi kita juga harus berbicara terkait lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Karena dengan adanya lembaga keuangan bank atau non-bank, kita akan mengatakan distribusi uang itu akan dapat dengan lancar dilakukan di masing-masing daerah. Tetapi ketika di beberapa daerah katakanlah kita masih kesulitan mengakses layanan keuangan bank ataupun perbankan, atau kesulitan mengakses lembaga-lembaga keuangan perbankan atau bank-bank itu sulit untuk masuk ke daerah-daerah tertentu atau daerah-daerah terpencil, maka ya distribusinya tidak akan lancar. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengaturan terhadap kegiatan pengelolaan uang yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengelolaan uang rupiah. Nah,
ketika kita memang di negara kita bersepakat pengelolaan atau peredaran uang itu nantinya dibantu oleh lembaga keuangan bank ataupun non-bank, tentu saja harus ada aturan yang mengatur. Jangan sampai katakanlah lembaga keuangan bank ataupun non-bank itu mengatur atau membantu peredaran uang tetapi tidak ada aturan yang mengatur. Akibatnya apa? Bisa saja nanti dikhawatirkan jumlah uang yang beredar katakanlah terlalu tinggi atau sebaliknya terlalu rendah, karena ketika terlalu tinggi atau terlalu terendah maka tidak ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Bisa terjadi deflasi dan bisa terjadi inflasi, dan itu merupakan dua hal yang sama-sama merugikan perekonomian bangsa. Ketika terjadi inflasi ataupun deflasi, maka kita akan mengatakan ya kita tidak akan bisa berbicara terkait optimalisasi pengelolaan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga, ketika menginginkan layanan itu optimal, maka setidaknya kita akan bilang layanan kas yang prima. Apa maksudnya layanan kas yang prima? Itu kita ada dua hal yang nantinya bisa menyokong layanan kas yang prima. Yang pertama adalah layanan kas keliling terus dioptimalkan, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia dan tidak memiliki akses atau belum terlayani oleh perbankan. Nah, tadi dikatakan ketika ingin berbicara distribusi yang yang lebih masif, lebih luas, aman dan optimal, ya harus ada layanan Bank Indonesia ataupun layanan keuangan bank dan non-bank. Nah, ketika ternyata masih belum dimungkinkan untuk mendirikan layanan keuangan bank perbankan atau dihadirkan Bank Indonesia di daerah-daerah katakanlah yang sulit akses tersebut, setidaknya ada layanan kas prima yang kita sebut layanan kas keliling. Jadi bank sentral mau tidak mau ya harus melayani ya daerah-daerah terpencil tersebut agar katakanlah mereka bisa mengakses uang untuk aktivitas transaksi jual belinya. Kemudian yang ketiga adalah supaya layanan ini bisa maksimal, mau tidak mau layanan kas prima ini bisa maksimal, harus ada yang namanya bekerja sama dengan perbankan dalam memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap mata uang rupiah, terutama pada hari-hari besar. Katakanlah biasanya menjelang Idul Fitri, permintaan terhadap uang rupiah itu cukup tinggi. Ketika hal itu hanya dihandle oleh bank sentral saja, jelas bank sentral akan kewalahan. Maka perlu bantuan dari lembaga keuangan bank ataupun non-bank dalam membantu mengedarkan uang pada saat momen-momen tertentu. Itu yang ketika dua indikator itu bisa terpenuhi, maka layanan kas yang prima itu bisa terwujud. Nah, ketika tiga pilar ini mampu dipenuhi secara kontinu, ya, kemudian konsisten sesuai aturan, maka secara otomatis layanan optimalisasi pengelolaan uang rupiah di Indonesia pasti akan berjalan dengan lancar. Kemudian di sini akan diperlihatkan faktor-faktor apa saja yang menentukan pengedaran uang. Seberapa cepat, seberapa banyak peredaran uang yang ada di Indonesia itu setidaknya dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama adalah kecepatan perputaran uang. Semakin cepat uang itu berputar, maka secara otomatis peredaran uang yang ada di suatu negara ataupun yang ada di Indonesia itu akan tinggi. Kecepatan perputaran uang ini tentu saja akan sangat tergantung dari aktivitas ekonomi. Ya. Contoh sederhananya seperti apa? Katakanlah ketika Anda mendapatkan gaji, ketika gaji yang Anda dapatkan saat itu juga Anda gunakan untuk konsumsi, Anda habiskan uang Anda untuk konsumsi, ataupun sebagian digunakan untuk konsumsi, kemudian sebagian besar disimpan di lembaga keuangan, dan saat Anda menyimpan di lembaga keuangan dengan cepat merespon simpanan uang Anda, kemudian disalurkan menjadi aktivitas kredit. Nah, ketika itu berjalan dengan cepat, maka secara otomatis kecepatan perputaran uang di suatu negara juga akan tinggi. Tetapi sebaliknya, kecepatan perputaran uang itu akan rendah katakanlah ketika Anda mendapatkan gaji, tapi gaji yang Anda punya itu tidak Anda gunakan untuk aktivitas konsumsi ataupun aktivitas saving. Artinya hanya Anda simpan secara pribadi. Maka secara otomatis kecepatan perputaran uang itu akan melambat nantinya. Kemudian peredaran uang juga
akan tergantung dari yang namanya inflasi. Nah, ketika inflasi tinggi, maka kita akan bilang ya jumlah uang beredar di masyarakat itu cukup banyak. Tetapi ketika inflasi itu rendah atau bahkan cenderung terjadi deflasi, maka jumlah uang yang ada di suatu negara itu juga pasti akan mengalami pengurangan. Kemudian yang ketiga, faktor penentu pengedaran uang itu adalah ketika kita berbicara terkait dengan yang namanya PDB, Produk Domestik Bruto. Semakin tinggi PDB suatu negara, semakin tinggi GDP-nya, maka secara otomatis semakin banyak uang yang beredar di negara tersebut. Ekonomi juga berjalan makin cepat. Tetapi ketika pertumbuhan PDB itu sedikit lebih rendah atau lambat, mengalami pelambatan, maka jumlah uang yang ada, kemudian jumlah uang yang beredar itu juga akan semakin sedikit. Kemudian kondisi sistem perbankan. Semakin sehat kondisi sistem perbankan, artinya sehat ini dalam hal menghimpun dan menyalurkan itu berjalan dengan baik, maka peredaran uang juga akan berjalan dengan cepat dan semakin besar volumenya. Tetapi ketika kondisi sistem perbankan itu tidak imbang, artinya banyak orang yang menabung tapi perbankan tidak menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit katakanlah, maka peredaran uang juga pasti akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, katakanlah banyak orang yang mengakses layanan kredit tetapi bank tidak mendapatkan banyak orang yang menabung, itu juga akan mengalami permasalahan nantinya. Jadi ketika melihat kondisi sistem perbankan itu akan dilihat dari dua sisi. Dari bagaimana cara bank penghimpunan terhadap uang ini ada masalah tidak. Kemudian bagaimana bank itu menyalurkan nantinya, ada masalah tidak. Ketika dua hal, penghimpunan dan penyaluran ini tidak ada permasalahan dan berjalan lancar, maka peredaran uang di negara tersebut juga pasti akan berjalan dengan lancar. Kemudian peredaran uang yang ada di Indonesia itu yang kelima, tergantung dari pengaruh musiman. Seperti tadi, ketika terjadi hari-hari besar tertentu, katakanlah Idul Fitri, di mana seseorang ataupun masyarakat Muslim itu tingkat konsumtifnya akan jauh lebih tinggi daripada tidak adanya hari-hari Idul Fitri. Katakanlah ketika Idul Fitri semua orang berbelanja, kebutuhan konsumtif meningkat, maka peredaran uang juga akan mengalami kenaikan. Tetapi ketika tidak ada aktivitas-aktivitas atau hari-hari besar tertentu, ya sudah, maka peredaran uang tidak seperti tinggi, lonjakannya tidak seperti di hari-hari besar yang kita sebutkan seperti tadi. Itu adalah beberapa faktor penentu pengedaran uang. Kemudian di sini kita akan melihat terkait dengan perkembangan uang beredar yang ada di Indonesia. Ketika berbicara definisi uang beredar yang ada di Indonesia, sebenarnya sama seperti kita berbicara terkait dengan definisi uang beredar di awal. Kemudian siapa saja yang mengedarkan juga sama seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi. Nah, di sini katakan uang beredar yang kategorinya adalah uang beredar di Indonesia itu adalah siapa yang berkewajiban untuk mengedarkannya. Di situ dikatakan yang berkewajiban untuk mengedarkannya adalah tergantung dari kewajiban sistem moneter. Nah, ketika berbicara sistem moneter nanti akan terbagi menjadi beberapa hal. Sistem moneter yang dimaksud di sini adalah bank sentral, bank umum, dan BPR terhadap sektor swasta domestik. Nah, kewajiban yang menjadi komponen uang beredar ini apa? Ketika kita berbicara uang kartal, yaitu uang logam, uang kertas, maka yang memiliki kewajiban untuk mengedarkannya itu menjadi kehendak atau haknya dari bank sentral di luar bank umum dan BPR. Kemudian ketika bicara uang giral, uang kuasi, ini sektor-sektor swasta domestik boleh melakukan pengedarannya. Ya, obligasi, surat hutang, sertifikat berharga, cek, dan segala macamnya, itu sektor-sektor swasta, baik bank ataupun non-bank, itu boleh mengeluarkan. Kemudian surat berharga selain saham,
yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Berarti bisa kita simpulkan uang beredar yang ada di Indonesia itu nanti akan terbagi. Yang pertama kita akan bicara uang kertas sama uang logam itu tetap menjadi kewenangan dari bank sentral untuk melakukan pengedarannya. Sedangkan jenis-jenis mata uang lainnya atau jenis-jenis alat pembayaran lainnya seperti cek, obligasi, saham itu semuanya boleh selain bank sentral yang mengeluarkan. Boleh bank swasta ataupun lembaga keuangan non-bank lainnya. Itu ketika kita bicara definisi uang beredar di Indonesia. Kemudian ketika kita melihat definisi uang beredar itu ada M1, M2, dan M3 ketika kita berbicara terkait dalam artian sempit dan dalam artian luas. Ketika kita berbicara M1 itu adalah meliputi uang kertas ya yang dipegang, baik itu uang kertas ataupun uang logam, itu kita sebut dengan M1, uang yang dapat dengan mudah kita cairkan sewaktu-waktu, itu kategorinya M1, uang dalam artian sempit. Sedangkan ketika kita bicara M2 ini meliputi uang M1 ditambah M2. Nah, M2 ini biasanya uang yang tingkat likuiditasnya tidak seliquid yang ada di M1. Ya, seperti kita berbicara terkait dengan falas, saham itu masuk kategori uang-uang kuasi, dimana ketika kita memiliki uang dalam bentuk saham ataupun surat hutang, obligasi itu tidak dengan mudah bisa kita cairkan sewaktu-waktu. Kemudian apa isu strategis pengelolaan uang yang ada di Indonesia? Permasalahan ketika kita berbicara uang, terutama uang tunai yang nantinya digunakan dalam sistem pembayaran yang ada di Indonesia, permasalahan yang utama yang muncul adalah permasalahan terkait dengan uang palsu. Nah, dengan adanya uang palsu ini tentu saja sangat mempengaruhi sistem pembayaran tunai yang ada di Indonesia nantinya. Dengan semakin majunya teknologi, percetakan uang-uang palsu ini semakin canggih sehingga kita sebagai pelaku aktivitas perdagangan dalam aktivitas ekonomi itu biasanya cukup sulit nantinya membedakan antara uang asli dan uang palsu nantinya karena semakin canggih alat atau teknologi yang digunakan. Kemudian jenis-jenis pemalsuan ini sebenarnya cukup banyak caranya ya, seperti color transfer, kemudian cetak sablon, offset, dan segala macamnya. Bagaimana caranya uang palsu ini akan terlihat seperti layaknya uang asli. Nah, kemudian permasalahan uang palsu selanjutnya, selain uang palsu ini didukung oleh teknologi yang semakin maju sehingga kita agak sulit membedakan, masalah selanjutnya dari uang palsu adalah ketika kita berbicara terkait dengan sosialisasi, terutama sosialisasi di pedesaan, pasar, ataupun tempat-tempat yang kurang akses terhadap informasi mengenai bagaimana caranya membedakan uang asli dan uang palsu. Uang palsu ini banyak beredar biasanya di masyarakat pedesaan atau masyarakat yang sedikit sekali, minim sekali informasi terkait bagaimana cara membedakan uang asli dan uang palsu. Kemudian salah satu cara atau isu strategis yang digunakan untuk menanggulangi uang palsu ini adalah dengan caranya menggunakan aktivitas pembayaran yang sifatnya adalah non tunai atau cashless. Harapannya dengan menggunakan cashless maka secara otomatis permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan uang palsu ini bisa sedikit ditekan. Akan tetapi penggunaan cashless ini tidak serta-merta bisa langsung digunakan. Tentu ada tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan agar pengenalan uang cashless ini bisa diterima dengan mudah. Salah satunya yang diterapkan di Indonesia adalah bagaimana mengenalkan gerakan non tunai ini. Gerakan non tunai ini biasanya
mulai diterapkan di Indonesia kepada sektor-sektor yang sifatnya massal seperti transportasi, katakanlah pembayaran tol yang sebelumnya kita menggunakan uang tunai, sekarang kita menggunakan e-tol, katakanlah seperti itu. Pembayaran kereta, kemudian pembayaran token listrik dan segala macamnya. Yang semula itu menggunakan aktivitas penggunaan uang tunai, sekarang mulai dilakukan gerakan tunai. Harapannya adalah apa? Salah satunya adalah berusaha untuk mengurangi kasus-kasus yang merugikan akibat uang palsu yang beredar di Indonesia. Demikian materi terkait penjelasan sistem pembayaran di mana fokusnya kepada uang tunai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.